Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kembali lagi di Breaking News, Metro TV sidang tuntutan Mario Dandi. Pada sidang perdana 6 Juni lalu, pemirsa, Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari terdakwa Shane Lucas terkait permohonan pemisahan ruang tahanan terdakwa Shane Lucas dengan Mario Dandi. Penasehat hukum Shane, Happy Sihombing, menyebut Shane berada dalam tekanan sosial, psikologis oleh Mario sejak peristiwa penganiayaan pada 20 Februari 2023. Pada sidang perdana kasus penganiayaan terhadap David Ozora, kuasa hukum terdakwa Shane Lucas memohon pemisahan ruang tahanan kliennya Shane Lucas dengan Mario Dandi. Kuasa hukum Shane, Happy Sihombing, mengungkapkan alasan meminta pemisahan sel tahanan demi menghindari tekanan sosial dan psikologis kliennya dari Mario Dandi. Demi keamanan terdakwa Shane dan agar Shane tidak terpengaruh dan patut diduga akan adanya penekanan sosial dan psikologis dari terdakwa Mario yang bisa mempengaruhi kondisi psikologis dan independensi dari terdakwa Shane. Maka kami mohon kiranya adanya pemisahan ruangan tahanan atas nama terdakwa Shane dari terdakwa Mario. Demikianlah permohonan kami. Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari terdakwa Shane Lucas terkait permohonan pemisahan ruang tahanan terdakwa Shane Lucas dengan Mario Dandi. Baik, langsung saja ya. Jadi majelis mensikapi, jadi permohonan saudara dikabulkan. Jadi untuk memerintahkan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Dan kepada penuntut umum untuk ini sebagai perintah resmi agar supaya ditindaklanjuti di sana. Kalau memang diperlukan penetapan, kita akan buatkan juga penetapannya. Ayah Shane Lucas, Tagor Lumban Toruan, mengungkapkan kepada awak media usai sidang dakwaan yang dijalani anaknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan lalu bahwa alasan dirinya mengajukan permohonan pisah tahanan lebih karena alasan sosial yang dialami Shane. Hasil tadi yang saya ikutin, keputusan dan permohonan PH kita untuk tahanan Shane mohon dipisahkan dengan M. Saya berterima kasih kepada hakim yang memutuskan diterimanya permohonan PH kita. Mungkin masalah sosial ya. Sosial, si Shane ini menganggap dirinya orang yang tidak mampu, saya orang tuanya sebagai manusia biasa gitu. Dendi itu anak pejabat dan orang banyak duit gitu, jadi seperti itu. Selain itu, Tagor juga menyebut saat menjalani tahanan di Polda Metro Jaya, Mario Dandi sempat berusaha memberikan uang dan HP kepada Shane. Namun hal itu berhasil diantisipasi petugas dan Shane tidak sampai menerimanya. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kita kembali bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama rekan Sheha Al-Hadar.
Sheha, apakah tim kuasa hukum dari terdakwa maupun dari pihak keluarga korban sudah hadir di ruang sidang, Sheha? Ya, Reza, benar sekali bahwa saat ini sudah hadir salah satu kuasa hukum dari terdakwa Shane Lucas, yakni Bapak Happy Siombing yang sudah ada bersama saya saat ini. Kita akan bertanya langsung mengenai kesiapan hari ini, Pak. Bagaimana kesiapan baik dari tim kuasa hukum maupun juga dari terdakwanya sendiri terhadap tuntutan yang sebentar lagi akan dibacakan oleh JPU, Pak. Terima kasih. Kami dari tim penasihat hukum Shane Lucas sudah siap. Dari awal-awal persidangan juga kami selalu siap dengan tim hukum kami yang puluhan lebih orang. Dan kami kembali juga saya kemukakan, kami berharap semestinya bahwa tuntutan itu adalah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan juga berdasarkan legal justice dan juga moral justice, keadilan. Itu yang kami harapkan, semestinya JPU dalam melakukan tuntutan itu yang kami harapkan dalam acara hari ini, tuntutan hari ini. Tapi menurut Bapak selama jalannya persidangan ini sudah ada pemeriksaan terhadap saksi maupun ahli dari terdakwa gitu Pak. Apakah ada poin-poin yang di-highlight Pak baik dari saksi maupun juga ahli yang dapat meringankan hukuman Shane Pak? Ya, kalau kami dari sisi penasihat hukum, kami tetap berkeyakinan bahwa Shane itu tidak ikut serta, tidak merencanakan. Jadi kami tetap akan melakukan pembelaan yang semaksimal mungkin, yaitu kami akan minta dia tetap dibebaskan prisfak. Tapi dan itu terbukti dari fakta-fakta persidangan. Banyak fakta-fakta yang keterangan-keterangan dalam BAP itu yang Mario itu kan banyak yang dicabut. Ya, dan di situ juga Mario mengatakan bahwa dia tidak memprovokasi. Itu sudah terkonfirmasi pada saat dia diperiksa sebagai saksinya Shane, dan juga Shane juga waktu diperiksa juga dia mengatakan tidak pernah ikut serta, tidak pernah merencanakan, dan dia hanya menurut saya ini hanya takdir dia ya. Dia mau ditelepon, mau dijemput. Ya, jadi fakta-fakta banyak yang sudah terungkap. Apa yang menjadi dasar alat-alat bukti itu adalah apa yang terungkap dalam persidangan, bukan yang di BAP. Karena yang di BAP itu banyak sekali keterangan-keterangan yang tidak terungkap di persidangan. Kalau untuk keluarga dari Shane sendiri Pak, hari ini apakah mereka akan hadir Pak? Ya, hadir keluarganya, dan saya juga surprise, saya lihat ada bunga di depan ya, itu yang dikirim oleh keluarganya, dan juga dari keluarga Shane Lucas dan juga dari kumpulan marga Siombing ya. Jadi itulah yang menandakan bahwa mereka tetap bersimpati dan bela rasa dan melihat perkara Shane ini adalah, ya tadi kembali saya katakan, itu takdir dia. Karena kembali faktanya juga, fakta ya, Mario itu sudah menghubungi dulu 2 orang. Dan 2 orang itu juga tidak mau. Kalau yang 2 orang itu, Darren dan satu lagi siapa itu ya, saya tapi ya itu mau datang, mungkin Shane tidak akan terlibat dalam peristiwa ini, dan mau ikut diajak oleh Mario tidak akan terlibat dalam peristiwa ini si Shane-nya itu. Gitu Mbak. Oke. Berarti memang pembelaan dari Shane ini masih tetap bahwa Shane ini hanya berada di waktu dan tempat yang salah begitu Betul, Mbak? Betul. Dia kalau saya mengistilahkan takdir ya. Jadi bukan nasib, karena kalau nasib dia pasrah, dia takdir. Karena kan Mario itu sebelum dia datang itu menjemput si Shane itu kan sudah ditolak. Itu terungkap dalam fakta persidangan ya, jadi bukan hanya dalam BAP. Jadi oleh karena itu ya itu dia takdirnya berada pada waktu yang tidak tepat, dan juga karena dia kepolosan dia dalam pertemanan. Itu juga terungkap loh, bahwa dia mengapa dia diajak, karena pertemanan dia menganggap supaya dia tetap dianggap sebagai teman, sebagai teman aja gitu. Karena selama ini juga si Mario itu pernah beberapa saat itu ada terputus hubungannya karena insiden atau kejadian dari mobil yang motor yang yang dipakai dia, yang dikomplain sama Mario, dan juga Harley Davidson
Itu juga yang dikomplain dan dia merasa kok begitu ya Mario. Jadi dia mau juga diajak orang itu karena pertemanannya aja. Tidak ada niat apa-apa. Yang jelas faktanya Sen itu tidak ada niat, tidak ada konspirasi, tidak ada ikut merencanakan. Oke, Bapak terakhir, kemarin saat sidang perdana ini Mario dan Shen sempat meminta dipisah gitu selnya itu kenapa, Pak? Dan itulah yang upaya yang kami lakukan dan terbukti bahwa Sen mengungkapkan, Mario juga mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa itu sebelum di TKP. Sen juga begitu, dia mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Supaya jadi ini memang mereka itu gunanya dan itu terbukti dalam persidangan. Baik, Bapak terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Reza dan juga pemirsa, itu berikut adalah keterangan langsung dari kuasa hukum Shane Lucas yang merupakan terdakwa pada hari ini. Kembali ke Anda. Sheikha Al-Hadar, terima kasih atas laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih akan menantikan informasi terbaru dari Anda di sana.